Halo semuanya, di video kali ini saya akan ngebahas tentang cara membuat paspor affidavit untuk anak kewarganegaraan India dari perkawinan campur Indonesian Indian. So, without further ado, let's get started. Nah, di India, they don't believe on dua kewarganegaraan. Nah, jadi di India itu tidak ada dua kewarganegaraan. Jadi kalau anaknya udah Indian, ya Indian aja, seperti itu. Tapi, there is a chance for us untuk supaya anak kita bisa ke Indonesia tanpa visa. So, they will be like Indonesian only. Cuman berbekal yang namanya pasport affidavit. Pasport affidavit ini akan berlaku hingga anak berumur 18 tahun. Setelah 18 tahun, anak tersebut harus menggunakan visa untuk masuk ke Indonesia. So, Aditi, anak saya yang kedua, sudah menjadi warga negara India. Jadi cara untuk ngebuat pasport affidavitnya itu sangat mudah sebenarnya. Karena saya berada di Hyderabad, jadi saya mengurus pasport affidavitnya di Mumbai. Nah, jadi sebelum kita mengurus itu, kita harus telepon dulu ke kedubes di Delhi. Kita dari mana? Ntar mereka bilang harus ngurusnya di either Delhi or Mumbai. Nah, kebetulan saya di Hyderabad, jadi ngurusnya ke Mumbai. Nah, pasport affidavit ini karena untuk anak tidak perlu ke KJRI, jadi kita bisa post. Sebelum kita mempersiapkan segala-segalanya, kita telepon KJRI dan mereka send us the syaratnya through WhatsApp. Syarat-syaratnya ada di sini. Yang pertama kami lakukan kemarin adalah mengapostyle Aditi's birth certificate. Mengapostyle birth certificate ini kita harus ke General Administration. Nah, depends on your location. Just Google it, where is the General Administration in your area. Di Hyderabad kita pergi ke GA there. The office was so big, but we are not gonna do the apostille in the main office, so there is a separate section there. Nah, jadi kita pergi ke kantor sekretariatnya itu meng-apply the apostille. Jadi sebelum kita apostille, kita harus bring the document to the notary. Fortunately, the notary was just there, so it's not that far, but it is nice if we knew that we have to go to the notaries before we went to that secretariat office. Nah, di secretariat office itu orang yang mengurus aplikasi kita, dia seenaknya bilang ke kita harus nunggu karena dia ada, personal emergency that he has to go to the bank. I mean, it's not hospital, it's just bank. It's somewhat disappointing because kan dia lagi kerja dan mengurus aplikasi kita, harusnya dia lebih professional, right? Not just leave us alone there. Kita nunggu sekitar 20-30 menitan loh, max 45 minutes. I didn't even see that. So, it was somewhat disappointing because we have to bring Aditi, right? Dokumen yang diperlukan untuk apostille birth certificate itu pertama yang pasti birth certificate-nya, terus paspor Aditi. Yang belum tahu bagaimana cara buat paspor anak India, di video saya sudah saya jelaskan. Our passports copy and our marriage certificate that has been apostilled and the copy and his other card as a address proof. Terus ada form juga yang kita print dari dia. Setelah kita ke General Administration, kita harus upload itu ke like third party people that has capability to note it as apostille like that. Nah, orang pihak ketiga itu lalu kita dapat birth certificate yang sudah di-apostille. Itu taken about 3 hari, 4 harian. Prosesnya itu kemarin sekitar 2 hari ya, kalau nggak salah. Dikasih tahu kalau udah selesai, dan saya tanya berapa harga untuk pos baliknya, itu kita bayar 250 rupiah. Nah, posnya ini I don't know why did they use this courier, because it's not, the courier name is professional but they are not at all. Nah, mereka itu nelpon kita untuk ngambil
paketnya ke mereka, dan paketnya itu lumayan jauh dari rumah. We paid for you to deliver it to home, right? Nah, kita juga udah tanya-tanya tentang tracking number untuk posnya. Kita tanya udah 3-4 kali, tapi akhirnya dikasih. At the end, mereka bilang paket kita udah keterima sama seseorang, dan keterimanya itu oleh anak perempuan dari orang yang tadi dia kasih. Sementara kita nggak ada nerima lah. Itu semua kan dokumen penting ya. Jadi panik dan call here and there. Actually, the courier is still there, like somewhere around here, like 15 minutes far from home. Why would the tracking number saying that the mail has been delivered and accepted by somebody, right? Walaupun itu sebenarnya tidak terjadi sebelumnya. By the end of the day, we got the package, but you know, it was somewhat hassle, right? If something like this happened, how if it was lost? And you know, what can we do? Pasport affidavitnya itu tidak berupa paspor, tapi berupa kertas letter yang berisikan bahwa si Aditi ini udah bangun dia. Si Aditi ini adalah rakyat Indonesia dan bisa keluar masuk Indonesia freely. Jadi ntar kalau kita ke Indonesia nggak perlu pakai visa atau gimana, jadi tinggal tunjukin letter tersebut dan ntar dicap di paspor Indiannya. Saya belum ke Indonesia sih semenjak pasportnya itu datang, jadi still it's based on what they told me what to do when we arrived in Indonesia. So, tapi kalau dengan Anindya itu pasportnya kita buat di US, jadi dia itu kalau masuk India, masuk Indonesia, masuk US, dia free. Dia punya 3 paspor. Kalau Anin karena berbentuknya paspor, jadi kalau ke Indonesia tinggal pakai paspornya Indonesia, kalau pulang ke US pakai paspor US, kalau ke India pakai paspor yang India, seperti itu. OCI ya kalau India. Jadi gitu ya cara untuk ngebuat paspor affidavit untuk anak yang berkewarganegaraan India. Buatnya di either Delhi or Consulate General of Indonesia. Depends on where you are living right now. Lebih baik telepon dulu, jadi tidak langsung kirim atau bagaimana. Jadi tidak ada upload online and then we send again offline. No, there is nothing like that. Di waktu buat untuk Anindya itu semuanya terorganisir di website. Kalau mau ini ke websitenya tinggal klik di sini. Jadi semuanya itu jelas gitu. Karena di website kita udah bisa baca gitu ya. Gimana caranya? Kalau masih confused juga kita bisa nelpon, dan the response also fast. Kemarin kebetulan di Mumbai ini, Konsulat Jenderal ini, websitenya itu kosong ya, seperti tidak diupdate. So mereka juga agak, kalau nelpon kadang answered, kadang juga enggak. Apalagi kalau di WhatsApp-nya kadang not respond at all, maybe they are busy or something. Jadi kalau boleh dimasukkan ya, alangkah lebih baiknya kalau di website itu dijelaskan how to do, or you know like any something link, just as clear as possible. Hello, aduh. Hopefully there is nobody that got offended by this video. Tidak ada yang tersinggung dari video ini. Saya cuma kasih cara dan sedikit saran. Oke, semuanya kalau masih bingung cara ngebuat pasport affidavit, bisa tanya saya. Just comment down below. Jadi saya udah buat pasport affidavit di US untuk Anin dan pasport affidavit di India untuk Aditi. And thank you for watching. See you in the next video.